Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Iwan Villa? Pertengahan tahun nih. Nah, di konten ini saya ada ketemu sama orang yang ngakunya tidak beragama tapi bertuhan. Habis itu dia nanyain soal konsep ketuhanan dan seterusnya, tapi ya saya jelasin dengan santai, dengan ya karena tengah malam juga kan, jadi nggak panjang, cuma 37 menit. Jadi mudah-mudahan padat ya, isinya daging ya. Itu satu. Kedua, udah ada yang support saya via Saweria. Ada 2 orang. Yang satu dari hamba Allah di Kendari. Pesannya selalu pantengin semua YouTube Bang Jip yang penuh dengan ilmu. Keep smile, salam satu Tuhan, salam satu Tuhan. Abis itu dari ya ada dia sebut namanya NN, artinya no name. Terima kasih untuk supportnya. Dan bagi yang belum, kalau mau ada di detail videonya. Kalau mau support, kalau enggak juga nggak ada masalah, no pressure. Dan setelah ini kayaknya saya mau upload satu video lagi berdekatan, mungkin minggu ini juga. Ditunggu aja. As always, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bukan Kristen juga. Saya bukan Kristen juga. Enggak. Ya, silakan langsung pertanyaan. Yaitu tadi, kalian kan sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, apakah kalian merasa lebih baik daripada agama-agama lain? Oke, itu pertanyaannya ya. Itu aja dulu. Jawab sesuai konteks keimanan kalian. Aman. Yo, silakan Akhi, masuk. Akhi Jibril. Kami merasa kami agama yang benar, Bang. Karena kalau paling benar itu berarti ada yang benar selain kami. Kami agama merasa kami yang benar, yang lain nggak benar. Itu, Bang. Pertanyaan saya, apakah kalian sebagai orang Muslim merasa lebih baik daripada agama orang lain? Nah, abang mau membandingkan kan? Saya nggak mau dibandingkan. Jelaskan jawabannya. Jadi gini, dari saya yang baca, orang Muslim ini tadi seolah-olah lebih suci dari orang lain. Padahal saya baca di kisah-kisah Musa dan seekor anjing, ketika ditanya lebih baik mana antara anjing dan Musa, ketika dijawab Musa, saya yang lebih baik. Apa kata Tuhan di situ? Bahwasanya anjing itu lebih baik. Oke. Bener nggak sih? Saya baca gitu ya. Dibaca dari mana tuh, Bang? Riwayatnya? Dari kisah ada di cerita-cerita Muslim itu. Ya, dari mana riwayatnya? Karena cerita dari Muslim itu mesti ada dari Ismailite atau dari Israelite. Dari mana itu? Itu nggak teliti, saya cuma baca aja kisahnya dari Muslim. Oke, poinnya? Poinnya yang mau saya tanyakan, apakah orang Muslim merasa lebih baik dari orang di agama lain? Itu aja. Kalau soal kebenaran, kami agama yang benar. Tapi kalau apakah abang nanya secara pribadi ya sekarang? Apakah Iya, Muslim, sebagai seorang Muslim ya? Sebagai seorang Muslim, kita diajarkan untuk nggak boleh sombong. Setitik zarah pun kita nggak boleh sombong, sedikit pun. Kenapa? Diceritakan di dalam Al-Quran, sebiji zarah, sombong sedikit aja yang dimiliki iblis, itu menjadikan dia karakter yang pantas untuk masuk surga. Jadi nggak boleh sombong. Kalau itu pertanyaannya ya. Jadi kalau mencaci, menghina, memaki, itu bentuk dari kesombongan apa bukan? Kami diizinkan untuk memerangi orang yang memerangi kami. Kami bukan yang tampar pipi kiri lapor Polda Sumut. Jadi kami boleh memerangi orang yang memerangi kami. Contohnya abang tadi di sini ngelihat ada orang yang menista, menyerang, kami boleh membela diri, Bang. Tapi saya baca juga ini karena kalian seorang Islam, jadi saya pernah baca juga tentang Muhammad, bagaimana dia dicaci, dimaki, nggak balas dia cacian makian itu. Oke. Benar nggak?
Itu abang bacanya ceritanya dari mana? Karena Rasulullah ini hidup dari tahun 571 ke 632. Abang membaca cerita itu dari mana? Karena dari website aja, artikel aja, jadi nggak terlalu teliti. Oke, waktu Rasulullah diserang oleh kaum Quraisy, pagan Quraisy yang Tuhannya anak-anak Tuhan ini, Rasulullah itu sampai diusir ke Madinah. Dan begitu sampai waktu itu namanya Yatrib, akhirnya menjadi Madinah. Setelah beliau di Madinah atau di Yatrib itu, akhirnya beliau diizinkan untuk memerangi orang yang memerangi beliau. Akhirnya beliau melawan. Sorry aku potong nih. Aku nggak bicara perang ya. Aku bicara orang yang mencaci maki, menghina. Oke. Aku nggak bicara perang, maaf nih. Aku potong. Biar nggak terlalu jauh. Oke. Abang tahu konfliknya, ada level-levelnya. Yang cacian itu kan level nomor 1 kan. Level nomor 2-nya baru kontak fisik dan seterusnya. Nah itu yang tadi saya bilang. Makanya saya langsung escalate ke atas. Jadi kami boleh memerangi orang yang memerangi kami. Jadi kalau kami dihina, apalagi dinista, kami boleh membela diri, Bang. Jadi gini Bang, yang aku baca sangat mengagumi sosok Muhammad. Bagaimana dia dicaci, dihina, dimaki. Tapi dibalasnya dengan kasih sayang. Aku mengagumi. Makanya aku bertanya kepada kalian sebagai pengikutnya. Aku nggak cerita konflik, kontak fisik atau perang. Aku hanya bahas bagaimana dicaci, dimaki, dihina, apa balasan junjungan yang kalian junjung. Oke, jadi pertanyaannya? Jadi pertanyaannya, mencaci, memaki, menghina, itu bentuk dari kesombongan atau bukan? Itu tadi saya udah jawab kan, Bang. Ini abang mau saya menjawab jawaban abang? Enggak, saya ingin bertanya dengan jawaban yang pas. Pas menurut abang kan? Saya udah menjawab jawaban abang. Pas menurut logika. Menurut saya logis. Kami diizinkan memerangi orang yang memerangi kami. Kalau batas saya sama batas orang lain beda. Saya sama batas Bang Zuma beda. Saya batas sama Bang Kores beda. Kalau abang, kalau sama saya, abang belagak bodoh padahal abang pinter, itu menurut saya insulting. Menurut saya itu menyerang intelijen saya. Menurut saya itu batasnya. Saya nggak bisa ditolol-tololin. Nah tapi ada beberapa orang di luar sana atau yang di room sini bisa menerima, bisa sabar. Batas orang kan masing-masing, Bang. Batas Rasulullah itu udah junjungan kami, dia yang tertinggi. Jadi abang mau membandingkan saya dengan Rasulullah, wah saya ampun, Bang. Oke. Gimana, udah terjawab, Bang? Bukannya junjungan itu yang harus diikuti ya, meskipun kita nggak menyerupai dia. Betul. Ini contohnya saya. Saya ingat abang menyebut Rasulullah, saya mencoba sabar. Ini kan cobaan saya nih, abang ini kan cobaan saya. Iya. Lalu? Terjawab ya, Bang ya? Memaki itu bukan bentuk kesombongan. Ya kalau abang nih, kalau sekarang abang mulai mencaci saya, menista saya, menyerang saya, kan tergantung sayanya mau gimana. Tapi ada momen-momen yang saya nggak cocok aja, kenapa? Ya, itu silakan, saya hanya bertanya. Iya, ini saya menjawab. Santai kok, ini saya sambil ngerokok, sambil ngopi. Maksud saya itu dijawab aja, iya atau enggak. Bentuk menghina, mencaci, memaki. Saya nggak cerita saya mencaci memaki abang ya. Saya yang bertanya. Bentuk dari kesombongan itu bisa nggak tuh tadi? Menghina, mencaci, memaki, merendahkan orang lain. Itu bisa nggak dibilang kesombongan? Nggak bisa dibilang kayak gitu. Karena membela diri pun. Apakah membela diri kesombongan, Bang? Tergantung konteks. Nah ya sudah. Jelas kan? Ini harus aku jawab. Gimana? Selamat pagi, bantuanku. Bantuanku ini muslim atau non-muslim? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang tuanku nggak percaya sama orang-orang yang di atas ini, Bang? Tidak, saya mau ingin jawab dengan persis. Bukan saya.
Ya, gimana Bang? Disambung? Jadi lupa saya tadi sampai mana gitu. Gimana? Akhirnya, Apakah abang bertanya tadi, abang yang nanya, abang yang nggak fokus. Abang nanya tadi, apakah mencaci, menghina orang lain bukti tindak kesombongan? Saya bilang, contohnya ini abang sekarang yang abang lakukan sekarang, apakah saya bisa membela diri? Kalau abang maki saya sekarang, apakah saya bisa membela diri? Habis itu saya tanya, kalau membela diri itu bukti kesombongan, abang bilang tergantung konteks. Ya sudah, tergantung konteks jawabannya. Jelas kan? jelas, makanya ini saya tidak mencaci, saya tidak memaki. Saya bertanya aja, ketika kalian dicaci, apa balas mencaci? Ya tergantung konteks, seperti jawaban abang tadi. Gimana tuh? Benar. Makanya saya ini bertuhan tapi tidak beragama, karena kebanyakan agama dijadikan suatu alat. Betul, setuju. Setuju gitu tuh ya. Setuju. Saya baca kok di apa orang sebut Alkitab, saya baca juga apa yang disebut di orang Yahudi, apa yang disebut Buddha, apa disebut Islam. Saya baca ternyata Tuhan tuh memang satu. Harus satu bang. Yang benar itu cuma satu di satu agama. Saya paham ini. Harus dan enggak oknumnya harus satu. Nggak bisa 2, nggak bisa 3, nggak bisa 4, apalagi 3 juta kayak Hindu. Ya kita nggak usah cerita oknum. Kita bicara Tuhan yang benar ada di satu agama. Harus satu, betul. Itu aja, makanya saya ingin tanya dulu bagaimana sih. Saya ingin belajar dari Islam itu gimana sih menanggapinya Islam. 13 tahun Rasulullah, dakwah Rasulullah itu la ilaha illallah. 13 tahun bang. 13 tahun ya? 13 tahun, 12 hampir ya 12 setengah. Kenapa? Maksudnya gimana bang? Coba ceritakan lebih detail gitu. Biar sama-sama tahu kan saya dan yang di room ini kan. Betul. Rasulullah ini dakwahnya 12 setengah hampir 13 tahun. Pertama cuma la ilaha illallah. Karena tiada Tuhan selain Allah. Jangan menuhankan oknum lain. Jangan menghambakan diri ke oknum lain. Jangan mempersekutukan dia. Contoh anaknya, atau dunianya, atau uangnya, atau rezekinya. La ilaha illallah. Kenapa? Karena history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang bang. Jadi kalau kita lihat dari 6.000 abad sebelum Masehi, 6.000 tahun sebelum Masehi, Hindu, kalau abang tahu Plato, kalau abang tahu Heraklitus, mereka ini selalu menuhankan Tuhan ada satu, pencipta langit bumi beserta isinya, tapi habis itu ada Tuhan-Tuhan lain, Tuhan-Tuhan kecil. Ada Tuhan air, ada Tuhan angin, ada Tuhan petir. Selalu ada Tuhan-Tuhan kecil lain. Iya. Selalu seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit bumi beserta isinya, yang gak pernah ada berhalanya, itu selalu mengirim Rasulnya untuk memberitahu. Iya. Dan nabi-nabi yang dikirimkan, rasul-rasul yang dikirimkan, ini pesannya satu, la ilaha illallah. Pesannya itu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi history will repeat itself, sejarah akan selalu berulang. Akan ada, begitu rasulnya ditinggal, begitu nggak ada rasulnya 300-400 tahun, mulai nih manusia. Karena mereka nggak bisa bang, manusia ini nggak bisa. Tuhan itu harus dilihat. Akhirnya mereka buat berhala. Mereka menuhankan makhluk. 300-400 tahun. Abang lihat, kalau abang lihat sejarah dari 6.000 tahun sebelum Masehi sampai Al-Quran turun bang. Iya benar. Detik Al-Quran turun 1.400 tahun yang lalu, akan ada sampai detik ini tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tauhid. Oh, cerita tauhid ini mensatukan Tuhan ya? Apa bahasa mengesahkan Tuhan ya? Mengesahkan Tuhan, betul. Sebelum itu selalu rasulnya dikirim, 300-400 tahun kemudian manusia bikin berhala. 300-400 tahun kemudian bikin berhala lagi. 300-400 tahun kemudian Tuhan punya anak. 300-400 tahun kemudian Tuhan punya anak. Jadi yang sebenarnya dikatakan Tuhan ini apa? Tuhan itu pencipta langit bumi beserta isinya, bukan makhluk. Dia itu pencipta waktu dan ruang. Dia nggak bisa dibatasi waktu dan ruang. Kalau abang tanya, Tuhan kamu di mana, Jip?
Iya. Nah, di mana itu ruang, Bang? Dia pencipta ruang itu sendiri. Makanya di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala pencipta langit bumi beserta isinya, itu nggak bisa disetarakan dengan makhluknya. Jadi kalau saya pikirkan, oh Allah itu kakinya 7, matanya 8, nggak bisa. Dia nggak bisa disetarakan dengan makhluk. Kenapa? Karena detik saya bisa membayangkan dia, gagal dia. Bukan laisa kamitslihi syai'un lagi. Jadi Tuhan itu harus di luar akal saya, Bang. Oke. Karena kalau masuk akal saya, kalau seperti Zeus, seperti Mitra, seperti Horus, atau Odin, ada dewa Odin itu digantung, habis itu ditombak ininya untuk jadi Tuhan. Nah, kalau Tuhan seperti itu bukan Tuhan. Al-Quran sudah menjelaskan dan Rasulullah terakhir sudah menjelaskan. Berarti Tuhan itu tidak terjangkau lah ya. Yes. Jadi apa tuh? Kalau di Islam tuh ada ya namanya ceritanya Nabi dan Rasul itu apanya gitu? Utusannya, Bang. Kenapa bisa dipilih menjadi utusannya? Kenapa bisa dipilih sebagai utusannya? Seperti kalau kita beli mobil atau kita beli komputer atau kita beli handphone, kita selalu ada manualnya karena kalau nggak kita buta. Rasulnya ini adalah manual booknya. Gimana kita mesti menjalani hidup. Contoh, Bang, contoh. Kalau pencipta langit bumi beserta isinya tidak mengirimkan manual book. Contoh ya, saya tanya sama Abang boleh nggak adik perempuan Abang suruh dia prostitusi? Benar nggak itu atau baik nggak itu? Ya udah pasti jawabannya itu nggak perlu dijawab. Bukan. Kita berandai-andai nih. Kita berandai kalau pencipta langit bumi beserta isinya nggak mengirimkan manual booknya. Menurut Abang baik nggak itu? Dibilang baik nggak bisa kita judge juga ya. Nah. Tapi kalau Tuhan pasti mengirimkan manual book tadi yang seperti Bang bilang. Karena secara logik, Bang, kalau saya jual badan saya, uangnya saya untuk membesarkan keluarga saya, membesarkan anak saya, apa salahnya? Yang membayar saya juga mendapat keuntungan, saya mendapat keuntungan. Itu tanpa moral kompas, tapi begitu pencipta langit bumi beserta isinya menurunkan manual book, menurunkan moral kompas, ya itu jadi sandaran kita. Gila, saya memahami konsep beli mobil terus dikasih manual book, jadi saya bisa bawa mobil itu tadi. Yes, ya. Jadi manual booknya ini berarti sebenarnya yang buat yang punya mobil ini tadi ya? Pencipta langit bumi beserta isinya kalau kita mau aplikasikan ke dunia ini. Ya, kita aplikasikan ke mobil tadi lah. Berarti yang menciptakan mobil ini tadi lah yang membuat manual book. Betul. Berarti memang nggak bisa sembarang orang ya? Iya dong, harus dong. Emang udah pabrikannya lah yang menentukan ini manual booknya. Harus karena dia yang mendesain, dia yang membuat, dia yang tahu kilometernya, dia yang tahu berapa bensinnya, berapa oktan, 90, kalau di bawah 90 nanti tanknya rusak, akinya mesti kering atau basah, manual booknya kayak gimana, baggage-nya kayak gimana, berapa seater. Karena dia yang mendesain, dia yang tahu semuanya. Makanya contoh aja. Ini salah satu dari perspektif Islam ya. Contoh aja Bang, 1400 tahun yang lalu Rasul yang diturunkan, yang ditunjuk sama Allah Subhanahu wa taala pencipta langit bumi beserta isinya. Ini udah pernah bilang Bang, kalau kita dijilat anjing, ini 1400 tahun yang lalu. Kalau kita dijilat anjing, itu jangan langsung disiram pakai air. Tapi pakai pasir, bersihin pakai pasir. Atau pakai tanah. Nah, baru 60 tahun yang lalu Bang, kita baru discovered kalau ada rabies, kalau kita digigit atau dijilat anjing, itu kalau kita siram airnya, justru malah masuk Bang, rabiesnya ke dalam daging dan menjalar. Oke, cerita sains nih ya. Nah, tapi pertolongan pertamanya itu sebenarnya diserap. Jadi kalau ada pasir atau tanah, itu diserap dulu virus rabiesnya. Atau kalau ada tisu zaman sekarang.
Nah, maksud saya 1400 tahun yang lalu manual books-nya udah dikasih tahu. Dan untuk muslim ya kita ngikutin manual books-nya. Tanpa itu namanya iman. Kita percaya. Rupanya baru di-discover 60 tahun yang lalu soal rabies. Iman ya, cerita iman tadi ya. Nah, di situ kaitannya antara iman, fakta, dan manual book tadi. Itu di situ aplikasinya. Apa itu iman? Apa itu iman? Percaya. Percaya dengan bagaimana? Percaya. Percaya Contoh. bagaimana? Contoh. Ini sekarang saya kasih contoh lagi, Bang. Contoh saya kasih tahu Abang, Bang, di rekening saya ada 2 triliun. Di situ Abang percaya. Nah, saya bilang sama Abang, Bang, di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya atau tahu? Kalau abang yang bilang nggak percaya dan nggak tahu lah. Oke. Habis itu saya kasih tanda-tandanya, Bang. Saya kasih tanda-tandanya. Saya tunjukin mobil saya tunjukin tempat tinggal saya tunjukin tempat liburan saya tunjukin rumah saya tunjukin peralatan saya. Kira-kira Abang percaya? Nggak percaya kan, saya hanya mau lihat di ATM-nya. Oke. Habis itu saya tunjukin, Bang, rekening saya saldo 2 triliun. Baru percaya. Enggak, Bang. Itu namanya Abang udah tahu. Saya nggak perlu percaya Abang. Buat apa Abang percaya? Kan sudah saya tunjukin. Nah, aplikasinya ke yang barusan, Bang. Tuhan itu nggak menunjukkan dirinya. Kenapa? Karena detik manusia melihat dia, hilang nilai iman, hilang nilai percaya. Buat apa kamu percaya? Kamu udah lihat. Makanya Tuhan mengirimkan bukti-buktinya, tanda-tandanya, seperti Rasulnya, kitab sucinya. Oh, jadi tadi maksudnya abang membandingkan abang dengan Tuhan analoginya. Analoginya. Jadi ada tanda-tandanya dan detik Abang melihat, hilang, Bang. Buat apa Abang percaya? Apa nilai percaya itu, Bang? Apa nilai iman Abang kalau saya udah tunjukin rekeningnya? Berarti percaya itu tanpa melihatnya, Yes. tapi lihat buktinya. Betul. Sama kalau Abang sekarang bilang, saya ganteng, Bang. Saya bilang, saya percaya kamu ganteng. Tapi detik saya ngelihat Abang ganteng, ngapain saya percaya sama Abang ganteng? Udah saya lihat, iya bener Jadi, ganteng. Tingkatnya jadi mengetahui ya. Jadi Nah, masuk sih. Kita bicara logika tuh enak memang. Gak usah menghujat, mencaci memaki. iya. Jadi, oke, itu kan konsep Tuhan di dalam Islam. Sekarang saya ingin tahu konsep Nabi dan Rasul di dalam Islam tadi. Pasti nggak sembarangan dong. Mempunyai sifat-sifat tercela, maksudnya sifat-sifat buruk kayak preman atau gimana ya ngomongnya. Orang Nabi Siapa yang mendefinisikan dia nggak boleh punya sifat tercela, Bang? Karena gini, mungkin nggak apa yang nabi-nabi sebelum ini lakukan itu sebagai contoh untuk kita? Bisa. Jadi hilang ya premis dia harus sempurna ya? Dia harus sempurna. Karena kalau dia sempurna, di mana pengajaran untuk kita, Bang? Masuk. Iya nggak? Dia apa ya? Definisinya apa ya? Harus apa ya? Suci. Dia harus maksum. Kalau dalam Islam ya, dia harus maksum. Maksum itu artinya dia harus dijaga. Dia dijaga, dia nggak boleh rasidivis. Rasidivis itu dia udah keluar masuk penjara. Dia nggak boleh kayak gitu. Tapi dijaga akhlaknya. Dijaga catatan kriminalnya lah. Iya, betul. Berarti bukan orang yang baru keluar dari kriminal gitu ya? Iya, betul. Langsung aja gitu, Bang. Iya. Gampang memahaminya gitu kan? Iya. Oke lah, udah cukup. Nanti saya pikirkan lagi semuanya. Mantap. Jadi Tapi kalau lebih seru, lebih asik. Ntar dulu Bang Gibril. Bang Gibril ya. Tunggu. Lebih asik sih kita cerita Muhammad. Gimana sih Muhammad? Kan saya tuh masuk juga di kaum Kristen. Bagaimana Muhammad itu suatu gambaran yang buruk. Tapi saya baca langsung enggak gitu-gitu juga. Gimana nih? Coba abang lah sebagai muslim mungkin ya lebih tahu ya. Muhammad itu bagaimana akhlaknya? Bagaimana contoh-contohnya, kisahnya yang bisa dijadikan bukti-bukti yang abang bilang tadi? wah, saya
Saya bisa ceritain saya bisa ceritain sosok Rasulullah ini bisa sampai 3 jam sendiri Bang. Tapi Satu aja Bang yang bikin hati Abang itu percaya dengan bukti itu. Kan tadi Abang cerita bukti. dua deh, dua. Boleh nggak? Kalau dua nanti bukan satu jadinya. Oke. Satu aja. Oke. Satu yang buat saya percaya sama Rasulullah. Jadi dicerita. Sisi akhlak ya? Kenapa? Dari sisi akhlak atau sisi apa ini? Dari sisi ya dia memang nggak pernah bohong, itu satu. Tapi ini yang mungkin abang bisa relate. Nanti aku Jadi- cari, aku sambil cari. Jadi Rasulullah Bang itu diangkat ke langit ke-7, namanya Isra Miraj. Tapi saya nggak usah ceritain secara detail karena ceritanya panjang banget. Tapi Bang, ini saya tunjukin aja langsung buka kamera ya. Oh lebih enak, oke. Jadi nggak perlu searching saya. Rasulullah begitu ditanya, gambaran dunia ini bagaimana sih? Rasulullah bilang, langit pertama itu seperti cincin dilempar ke padang pasir. Abang kebayang nggak? Cincin dilempar ke padang pasir. Oke, kebayang. Nggak sampai 30 tahun yang lalu Bang. Oke. Ini gambar galaksi kita. Cincin dilempar ke padang pasir. Oh, oke, ini berarti kita cerita sainsnya. Bukan. Bagaimana orang yang diangkat Loh. ke langit di atas langit bisa menjelaskan apa yang dia lihat lebih jelas daripada ini. Berarti ini pembuktian secara sains, itulah bahasanya. Secara logik, Logik, oke. dia menjelaskan gambar galaksi 1400 tahun yang lalu. Gimana Bang? Gimana Abang kasih tahu saya, gimana saya nggak percaya sama orang ini? Ya, oke lah. Bentar izin, bro Chunlai, izin ya Bang Jibril. Kalau panggil junjungan kita Nabi Muhammad jangan panggil nama. Nanti abang diserang sama 3.000 orang lebih ini bang. Iya, saya kan Pakai nggak Nabi beragama. Muhammad gitu ya. Saya kan nggak beragama. Kalaupun abang nggak beragama, hargai junjungan kita bang. Hargai Berarti Nabi kita kita. juga harus menghargai saya karena saya nggak beragama. Ya udah, kalau abang cukup respect sama saya, panggil junjungan saya Nabi Muhammad. Nabi aja lah ya. Boleh. Oke, bagaimana cerita Nabi tadi? Itu tadi, dia menggambarkan cincin dilempar ke padang pasir. Sementara kita baru tahu 25 tahun yang lalu, begitu Hubble foto, dikasih tahu baru bahwa galaksi itu bentuknya seperti cincin dilempar ke dalam padang pasir. How? Gimana kita setelah itu dia menjelaskan dia naik ke langit kedua, ketiga, keempat sampai ke-7. Gimana kita nggak bisa percaya bang? Oh ini orang yang 1400 tahun yang lalu di padang pasir dan gimana sih bang? Gimana sih? Iya, aku ngerti. Abang nggak usah tanya, aku ngerti maksudnya. Sebegitu kebetulannya. Kayaknya kita cukup berpendidikan untuk ngelihat ini tebakan atau ini memang dari Tuhan. Dan nggak cuma saya doang. Udah cukup banyak doktorat yang mempelajari Al-Quran dan mengaminkan. Makanya seperti saya ini enak, tidak beragama. Jadi ketika ada memang secara logik benar, ya kita terima secara logik. Bang, di saat saya percaya semuanya, saya nggak percaya semuanya. Abang paham nggak maksud saya? Di saat saya percaya semuanya, berarti saya nggak percaya semuanya. Bener lah. Nah, itu posisi abang sekarang. Oke. Itu tadi lanjut. Itu Masuk aja nggak? satu. Masuk nggak? Dua. Masuk nggak? Bentar dulu bang. Masuk. Nah, jadi gini bang. Oke, tadi itu satu ya. Ternyata kurang ya itu secara sains. Aku mau tahu sih secara sikap sifat di kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke. Ada tambahlah satu kurang kayaknya. Oke. Di satu perang Rasulullah melawan umat Quraisy, pagan Quraisy ini. Beliau ini dihantam pelipisnya di atas mata ini sampai darahnya ngocor dan bibirnya juga pecah.
Di situ Rasulullah tetap ngelap darahnya. Dia terus ngelap darahnya, terus ngelap. Sahabat-sahabatnya nanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu sibuk sama ngelap darah yang dari pelipis itu?" Rasulullah jawab, "Kamu gak mendengar apa yang aku dengar. Aku mendengar bahwa malaikat berbicara bahwa kalau sampai darahku menyentuh bumi, mereka akan menghabisi musuh kita." Berarti itu kaitannya lebih ke gaib ya, metafisik ya? Bukan, di situ akhlak memang. Jadi dia lagi dalam perang, dia mau dihabisi. Tapi dia tetap menunjukkan kasih sayangnya sama musuhnya. Kenapa? Karena dia berpikir, kalaupun musuhnya gak masuk Islam, insya Allah mudah-mudahan anak cucunya masuk Islam. Oke, tambah satu lagi. Aku yang di kehidupan sehari-hari gitu, misalnya kayak aku di kehidupan sehari-hari kalian nih lah, kita bagaimana harus bersikap sebagai manusia terhadap manusia lain yang dicontohkan oleh nabi bahasanya kan. Oke, contohnya? Ya, yang udah pernah dilakukan nabi yang sebagai manusia berperilaku terhadap manusia. Saya nggak bicara berperilaku terhadap agama kalian ya. Bicara berperilaku terhadap manusia, sebagai manusia terhadap manusia yang dicontohkan nabi. Yang mungkin bisa ya, wah ini memang bagus sekali, terpuji sekali gitu. Gimana? Ada seorang buta di pertigaan kota. Si orang buta ini terkenal setiap hari teriak-teriak bahwa wah. Ini agama apa si buta ini? Agamanya apa? Maksudnya dia apa? Islam apa bukan? Kita asumsikan aja pagan Quraisy. Oke, berarti di luar Islam. Oke, lanjut. Orang ini selalu teriak-teriak setiap hari di pertigaan pasar. Dia bilang Muhammad itu gila, Muhammad itu nabi palsu. Ayo kita sembah berhala kita. Ini itu. Ini orang buta, Bang. Iya. Udah tahu ceritanya? Belum terus. Maksudnya iya gitu kan, keren gitu kok. Kayak Dia selalu mencaci Rasulullah. Abang tahu begitu Rasulullah meninggal, penggantinya itu Umar, sahabatnya. Enggak, maksudnya ceritanya tadi gimana kok langsung meninggal? Tunggu sebentar. Ini di sini poinnya. Oke, lanjut. Begitu Rasulullah meninggal, penggantinya itu sebagai khalifah itu Umar. Lanjut terus. Bentar. Oh, penggantinya Abu Bakar, maaf. Oh, Abu Bakar. Penggantinya Abu Bakar. Habis itu Abu Bakar sebagai khalifah. Khalifah itu secara definisi itu penerus artinya. Jadi Abu Bakar penerus. Jadi Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah dan nanya rumah orang Rasulullah. Biasanya Rasulullah itu habis waktu-waktu segini tuh kemana sih, ngapain sih? Oh, diikuti. Iya, karena penerus kan. Abu Bakar Ashidik ini penerus dia. Lanjut. Habis itu Abu Bakar nanya sama orang, itu kemana? Rasulullah tuh selalu jam-jam ini kemana? Abu Bakar ini sahabatnya, penerusnya. Dia ke mana? Ke pertigaan pasar itu. Dan ketemu nih orang yang selalu mencaci Rasulullah. Kebetulan. Dicaci dimaki tadi sama si buta tadi ya? Iya, selalu. Dan si buta ini nggak ngelihat nih. Habis itu Abu Bakar datang, dia nanya sekitar pasar, Rasulullah kalau datang ke sini jam segini ngapain? Orang-orang pasar itu bilang ngasih makan si buta itu. Habis itu Abu Bakar, ini orang masih maki-maki Rasulullah loh bang. Abu Bakar datang beli makanan, didatengin nih orang buta.
Didatengin, habis itu mau dikasih makanannya. Abu Bakar cuma ngasih. Habis itu nih orang buta bilang, kau bukan orang biasanya. Mana orang yang biasa ngasih makan aku? Si Abu Bakar bilang, akulah orangnya. Habis itu dikasih makan bang, akhirnya disuapin. Begitu disuapin bang, ini orang buta bilang, bohong kau. Kau bukan orang yang biasanya. Orang yang biasa nyuapin aku, itu ditiup dulu makanannya sebelum masuk mulut aku. Abu Bakar di situ nggak bisa kerutik lagi. Abu Bakar di situ nangis. Dia bilang yang menyuapi kau biasanya, yang meniupkan nasi kau itu orang yang setiap hari kau caci, yaitu Rasulullah. Jadi selanjutnya apa reaksi? Ya ikut sedih, dan akhirnya menurut buku yang saya baca, ya dia langsung syahadat di situ. Dalam maknanya, seolah-olah orang yang buta ini menggambarkan ketidaktahuan berarti. Orang kan biasanya menista karena nggak tahu bang. Tapi Nabi itu bersikap seperti itu ya? Ya itu menjadi junjungan. Makanya kalau saya lagi nyoba sabar, yang saya ingat dia. Sallallahu alaihi Makanya wasallam. untuk melihat orang Islam berarti lebih bagus melihat nabinya ya, bukan melihat orang Islamnya. Kalau mau lihat ajaran jangan lihat orangnya bang. Lihat ajarannya. Iya, maksudnya lihat ajarannya ya, jangan lihat orangnya. Betul. Kadang dikatakan Kristen pun tidak Kristen, dikatakan Buddha pun dia tidak termasuk Buddha, dikatakan Betul. Islam pun bukan Islam. Betul. Gitu ya? Betul. Oh, oke lah. Udah capek saya nih berpikir terus. Gak terasa udah 3:30. Insyaallah. Gitu aja ya. Siap. Bang Jibril ya. Siap. Terima kasih wawasan yang menambah pengetahuan. Siap. Terima kasih waktunya abangku. Ya buat semuanya ya mohon maaf ya, mungkin ada yang marah atau mungkin karena ketidaktahuan saya semua kan gitu. Terima kasih. Siap. Saya turun izin. Ya, terima kasih bang. Selamat malam. Selamat pagi. Bang Kores. Assalamualaikum. Yo Waalaikumsalam. masuk, mantap Saki.